Stop! Sebelum Anda melewatkan video ini, dengarkan baik-baik. Tanggal 23 Februari 2026, pemerintah dipastikan akan mengumumkan langkah teknis pencairan THR 2026 sekaligus jadwal resmi rapel pensiunan yang selama ini Bapak, Ibu tunggu-tunggu. Angka 55 triliun sudah ada di meja anggaran negara. Nama Bapak Ibu mungkin sudah ada di dalam sistem, tapi ada satu hal krusial yang jika tidak Bapak Ibu ketahui, hari ini bisa membuat pencairan tertunda, bahkan gagal masuk rekening. Saksikan sampai selesai karena informasi ini menyangkut hak Bapak Ibu secara langsung. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati di seluruh penjuru Indonesia, hari ini kita membahas satu topik yang sudah lama menjadi pertanyaan besar bagi jutaan PNS, P3K, TNI, Polri, dan para pensiunan di seluruh negeri. Topik yang bukan sekedar wacana, bukan sekedar isu media sosial, tetapi sudah menjadi bagian resmi dari perencanaan fiskal pemerintah Indonesia tahun 2026. Kita akan membahas THR 2026 dan rapel pensiunan secara lengkap, detail, dan faktual. Duduk yang nyaman karena dalam 15 menit ke depan Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran utuh yang mungkin belum pernah dijelaskan sejelas ini sebelumnya. Mari kita mulai dari fakta pertama yang paling penting. Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi mengalokasikan anggaran sebesar 55 triliun untuk kebutuhan pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun 2026. Angka ini bukan angka yang muncul dari spekulasi atau kabar burung. Angka ini disampaikan dalam pernyataan resmi pemerintah dalam forum bersama DPR dan sudah masuk dalam proyeksi belanja negara triwulan pertama tahun 2026 yang totalnya mencapai sekitar 819 triliun. Artinya dari sisi komitmen fiskal pemerintah sudah membuktikan keseriusannya. Dana tersebut nyata, sudah direncanakan dan menjadi bagian dari strategi belanja awal tahun. Namun dan ini yang sangat penting untuk dipahami sejak awal angka 55 triliun itu bukan hanya untuk satu kelompok. Di dalamnya mencakup ASN aktif atau aparatur sipil negara yang bekerja di pusat maupun daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau yang kita kenal sebagai P3K, prajurit TNI dan anggota Polri yang setiap hari menjaga negara kita, para hakim yang menegakkan hukum, serta para pensiunan yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk bangsa ini. Total penerima diperkirakan mencapai 9,4 juta orang lebih. Inilah mengapa angkanya besar karena penerimanya memang banyak dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar dan di pesan yang masuk kepada kami adalah kapan THR 2026 ini akan cair? Berdasarkan pola yang sudah berlangsung konsisten dalam beberapa tahun terakhir, THR biasanya dicairkan sekitar 10 sampai 15 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jika kita mengacu pada perkiraan kalender, Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh sekitar tanggal 21 atau 22 Maret 2026. Artinya jika tidak ada perubahan signifikan, maka pencairan THR bisa berlangsung di rentang tanggal 6 sampai 15 Maret 2026. Bahkan ada kemungkinan prosesnya sudah mulai berjalan lebih awal jika peraturan pemerintah atau PP resmi diterbitkan tepat waktu. Dan di sini kita harus bicara jujur. PP resmi adalah kunci segalanya. Walaupun anggaran sudah dialokasikan, walaupun niat pemerintah sudah jelas, secara administratif pencairan tidak bisa dilakukan tanpa adanya PP yang ditandatangani. PP inilah yang menjadi dasar hukum bagi seluruh kementerian, lembaga, dan instansi daerah untuk memproses pembayaran. Tanpa PP tidak ada Rp1 pun yang bisa dicairkan secara sah. Pola tahun-tahun sebelumnya menunjukkan PP biasanya terbit sekitar akhir Februari atau awal Maret. Dan mengacu pada informasi terbaru yang kami himpun diperkirakan sekitar tanggal 23 Februari 2026 akan ada pengumuman resmi terkait langkah teknis pencairan ini yang patut Bapak Ibu pantau dengan seksama. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu oleh para pensiunan, rapel pensiun. Dalam beberapa waktu terakhir informasi tentang rapel pensiunan beredar luas dan kami ingin meluruskan dengan data yang tepat. Rapel bukanlah bonus baru,
Rapel adalah selisih kekurangan pembayaran yang menjadi hak pensiunan akibat adanya kebijakan penyesuaian yang berlaku surut. Artinya ada periode di mana seharusnya pensiunan sudah menerima angka lebih tinggi. Tetapi karena proses regulasi dan administrasi baru selesai belakangan, maka selisihnya dibayarkan kemudian dalam bentuk rapel. Ini adalah hak yang sah secara hukum dan sudah memiliki dasar kebijakan yang jelas. Yang membuat situasi tahun 2026 jadi sangat spesial adalah kombinasi antara THR yang jumlahnya besar ditambah dengan proses rapel yang sedang berjalan secara bertahap. Dua hal ini meski berbeda mekanismenya, sama-sama membawa kabar baik bagi para pensiunan. THR akan dibayarkan menjelang Lebaran, sementara rapel dibayarkan secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi data masing-masing penerima. Pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul adalah, kenapa rapelnya bertahap? Kenapa tidak serentak saja? Ini adalah pertanyaan yang sangat wajar dan jawabannya bukan karena tidak ada anggaran, bukan karena ada diskriminasi, dan bukan pula karena birokrasi yang sengaja dipersulit. Jawabannya murni soal kehati-hatian teknis. Jumlah pensiunan di Indonesia sangat besar, datanya tersebar di ribuan kabupaten dan kota. Tidak semua rekening dalam kondisi aktif, ada yang sudah pindah bank, ada yang mengganti nomor rekening tapi belum memperbarui data, ada yang mengalami perubahan status ahli waris, ada yang memiliki perbedaan data antara sistem pusat dengan sistem bank penyalur. Jika semua ini dipaksakan cair serentak tanpa verifikasi satu persatu, risiko kesalahan transfer menjadi sangat tinggi. Dan dalam sistem keuangan negara, kesalahan transfer bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dalam satu hari. Karena itulah pemerintah melalui PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri memilih mekanisme bertahap yang lebih aman. Lombang pertama diberikan kepada pensiunan yang katanya sudah bersih dan sinkron sepenuhnya dalam sistem. Lombang berikutnya menyusul setelah proses verifikasi data tambahan selesai dilakukan. Tidak ada yang ketinggalan, hanya ada yang lebih awal dan yang sedikit lebih belakangan. Sekarang kita bahas soal nominal rapel. Berapa yang akan diterima? Ini adalah pertanyaan yang tidak memiliki satu jawaban universal. Karena besaran rapel untuk setiap pensiunan berbeda-beda tergantung pada beberapa komponen utama. Pertama, gaji pokok terakhir sebelum memasuki masa pensiun. Kedua, pangkat dan golongan yang dimiliki saat aktif bertugas. Ketiga, masa kerja yang tercatat secara resmi. Keempat, tunjangan keluarga yang melekat pada status kepegawaian. Semua komponen ini dikalkulasikan untuk menentukan selisih yang menjadi dasar rapel. Dua orang yang pensiun di tahun yang sama dari instansi yang sama belum tentu mendapatkan nominal rapel yang identik karena riwayat karir dan komponen penghasilan mereka bisa berbeda. Itulah mengapa kami mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak terlalu cepat mengacu pada angka rata-rata yang beredar di media sosial atau grup WhatsApp. Angka-angka itu bisa sangat menyesatkan jika tidak disesuaikan dengan kondisi pribadi masing-masing. Cara terbaik untuk mengetahui estimasi yang lebih akurat adalah dengan menghubungi langsung kantor Taspen atau Asabli terdekat atau melalui layanan digital resmi yang sudah mereka sediakan. Sekarang kita masuk ke hal yang tidak kalah penting, bahkan mungkin lebih penting dari semua yang sudah kita bahas. Keamanan data dan waspada penipuan. Setiap kali ada informasi pencairan dana dalam jumlah besar dan 55 triliun adalah angka yang sangat besar, selalu muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba memanfaatkan situasi. Mereka muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang mengaku pegawai Taspen melalui telepon dan meminta OTP untuk memverifikasi rekening. Ada yang mengirimkan pesan berantai berisi link palsu yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan. Ada yang menjanjikan proses percepatan cair dengan imbalan sejumlah uang yang harus ditransfer lebih dulu. Ada yang meminta nomor PIN ATM dengan dalih memperbarui data sistem. Bapak, Ibu, kami perlu menegaskan dengan sangat jelas dan tegas. Tidak ada satuun prosedur resmi dari PT Taspen, PT Asabri, maupun Kementerian Keuangan yang meminta OTP melalui telepon. Tidak ada proses percepatan cair yang memerlukan biaya tambahan. Tidak ada pemutusan resmi dalam proses verifikasi data. Tidak ada sistem titip nama untuk mendahulukan pencairan seseorang. Jika ada pihak yang menghubungi Bapak Ibu dengan pola seperti itu, sudah bisa dipastikan itu bukan prosedur resmi.
Segera akhiri komunikasi dan laporkan kepada pihak berwenang. Kita kembali ke gambaran besar. Mengapa pemerintah memastikan THR dan trapel tetap dibayarkan bahkan di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan? Jawabannya adalah strategi ekonomi nasional. Ketika jutaan ASN aktif dan pensiunan menerima dana tambahan menjelang Ramadan dan Lebaran, efeknya langsung terasa ke seluruh penjuru ekonomi. Pasar tradisional bergerak, UMKM hidup dan meningkat omsetnya. Toko-toko kebutuhan pokok ramai, transportasi mudik meningkat, konsumsi rumah tangga naik. Ini adalah siklus ekonomi yang sehat dan direncanakan dengan matang oleh pemerintah sebagai salah satu instrumen menjaga pertumbuhan ekonomi di awal tahun. Dan perlu dipahami, pensiunan bukan sekadar penerima manfaat pasif, mereka adalah motor konsumsi di level masyarakat yang sesungguhnya. Sebagian besar dana yang mereka terima langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan Ramadan, keperluan keluarga, dan perputaran ekonomi di level daerah. Itulah mengapa kebijakan ini bukan hanya tentang kesejahteraan individu, tetapi tentang kesehatan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sekarang mari kita bicara soal skenario realistis yang perlu Bapak Ibu pahami agar tidak terjebak dalam ekspektasi yang berlebihan. Ada 3 skenario yang mungkin terjadi berdasarkan pola historis dan kondisi saat ini. Skenario pertama adalah skenario ideal di mana PP terbit tepat waktu sebelum akhir Februari 2026. Data seluruh penerima sudah bersih dan sinkron dan sistem pembayaran berjalan tanpa hambatan. Dalam skenario ini, THR bisa cair sekitar 6 sampai 15 Maret 2026 dan rapel tahap pertama menyusul tidak lama setelahnya di bulan yang sama. Skenario kedua adalah skenario realistis moderat di mana THR tetap cair sebelum Lebaran sesuai jadwal. Namun, rapel membutuhkan waktu tambahan beberapa minggu karena proses verifikasi data belum selesai untuk seluruh penerima. Dalam skenario ini, rapel tahap pertama bisa cair setelah Lebaran mungkin di bulan April 2026. Skenario ketiga adalah skenario lambat secara administrat di mana ada keterlambatan teknis dalam penerbitan PP atau dalam sistem pembayaran. Dalam skenario ini, THR tetap diupayakan cair sebelum Lebaran meski mepet waktunya, sedangkan rapel bisa bergeser ke kuartal berikutnya. Namun sekali lagi, ini bukan pembatalan, ini hanya pergeseran waktu teknis, bukan hilangnya HP. Yang terpenting untuk dipahami adalah bahwa dalam semua skenario tersebut, hak Bapak Ibu tidak hilang. Selama anggaran sudah dialokasikan dan dasar hukum sudah ada, tinggal masalah waktu teknis pelaksanaannya. Dan justru karena ini menyangkut hak yang nilainya tidak kecil, pemerintah lebih memilih kehati-hatian daripada kecepatan yang berisiko kesalahan. Lalu apa yang bisa Bapak Ibu lakukan dari sekarang untuk memastikan proses pencairan berjalan lancar? Pertama dan paling penting, pastikan rekening yang selama ini digunakan untuk menerima pembayaran pensiun rutin masih aktif dan tidak bermasalah. Rekening yang tidak aktif atau yang sudah ditutup tanpa pemberitahuan resmi kepada Taspen atau Asabri bisa menyebabkan penundaan yang tidak perlu. Kedua, pastikan tidak ada perubahan data keluarga yang belum dilaporkan. Jika ada perubahan status pasangan, kelahiran, atau perubahan tanggungan yang belum diperbarui dalam sistem, segera lakukan pembaruan data. Ketiga, jika pernah mengganti bank atau nomor rekening, pastikan perubahannya sudah tercatat resmi dalam sistem pengolah pensiun. Keempat, pantau terus pengumuman resmi dari pemerintah, khususnya sekitar tanggal 23 Februari 2026. Karena kemungkinan besar ada informasi penting terkait langkah teknis pencairan THR dan rapel yang akan diumumkan. Kelima, dan ini tidak kalah penting, jangan percaya pada informasi yang tidak memiliki sumber resmi yang jelas. Verifikasi setiap informasi yang Bapak Ibu terima sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Sebelum kita menutup video ini, mari kita rekap semua yang sudah kita bahas hari ini agar tersimpan dengan baik dalam ingatan Bapak Ibu. Fakta pertama, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran 55 triliun untuk THR 2026 mencakup ASN, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan dengan total penerima sekitar 9,4 juta orang. Fakta kedua, pencairan THR diperkirakan berlangsung 10-15 hari kerja sebelum Idul Fitri 2026 menunggu penerbitan PP resmi yang kemungkinan besar akan ada perkembangan informasinya sekitar 23 Februari 2026. Fakta ketiga, rapel pensiunan memiliki dasar hukum yang sah
dan akan disalurkan melalui PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Fakta keempat, pencairan rapel dilakukan secara bertahap untuk memastikan akurasi data dan menghindari kesalahan transfer. Fakta kelima, nominal rapel berbeda untuk setiap individu tergantung komponen gaji, golongan, masa kerja, dan tunjangan keluarga. Fakta keenam, tidak ada biaya tambahan, tidak ada pungutan, dan tidak ada proses percepatan berbayar dalam seluruh prosedur resmi. Siapapun yang meminta hal-hal tersebut bukan bagian dari proses resmi. Dan fakta ketujuh, jangan membangun kepastian pada tanggal yang belum ditetapkan secara resmi. Pantau terus pengumuman resmi dari pemerintah dan lembaga terkait. Bapak, Ibu, satu hal yang ingin kami sampaikan sebagai penutup dari pembahasan yang panjang dan detail ini. Informasi yang benar dan akurat adalah hak Anda, dan hak itu hanya bisa terpenuhi jika Anda mau mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya, membacanya sampai tuntas dan tidak mudah terbawa oleh judul besar tanpa isi yang substansial. Kabar baik tentang THR dan rapel pensiunan 2026 ini adalah nyata. Anggarannya ada, dasar hukumnya sedang dan akan ditetapkan, hak Anda tercatat dalam sistem negara. Tinggal bagaimana kita semua mengawal prosesnya dengan sabar, cermat, dan bijak. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membawa ketenangan bagi Bapak, Ibu, serta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.